Menutup tahun 2024, film Second Miracle in Cell No. 7 produksi Falcon Pictures akan ditayangkan di bioskop-bioskop tanah air pada hari ini 25 Desember 2024. Film ini merupakan sequel dari film Miracle in Cell No. 7 yang diadaptasi dari film Korea berjudul sama tentang seorang pria dengan keterbelakangan mental yang dipenjara tidak adil dengan tuduhan pembunuhan. Yang lebih menarik, Second Miracle in Cell No. 7 nampaknya menjanjikan momen emosional bagi penonton. Pasalnya, dari trailer film tersebut, terlihat adegan dalam film ini yang menyajikan cerita yang menyentuh. Gimana gala dinner untuk hari ini, Pak De? Aco, silakan. Makanannya. Gala dinner hari ini adalah dalam rangka gala dinner ya, dalam rangka makan malam. Jadi itulah kalau ditanya bagaimana gala dinner tadi. Jadi gini ya, seru banget gitu acaranya. Tadi kita kedatangan juga teman-teman dari Korea. Teman-teman dari Korea juga datang dan ternyata mereka tuh willingly banget untuk ngomong sama kita gitu, walaupun ada perbedaan bahasa ya. Andy William tuh willingly. Oh iya. Aduh. Ada perbedaan bahasa tapi kita berusaha saling mengerti. First impressionnya gimana Mas Tora ketika cast Korea bertemu nih? Kalau aku sih starstruck ya, karena emang ngefans banget sama si Ryu Song. Ryu. Iya, sama si Pak Ryu itu saya ngefans banget gitu. Saya nonton beberapa filmnya dan emang dia ya emang dia salah satu artis besar juga di Korea. Melihat ada dua aktor Koreanya hadir. Iya seneng ya, karena kan film aslinya mereka yang mainin, terus pas kita bikin sequelnya mereka datang ke sini. Iya betul. Padahal waktu dia bikin yang pertama kita nggak datang ke sana ya. Iya, kita juga belum kenal juga belum kenal waktu itu ya. Dan tadi kan ada yang peran anak kecilnya Ya, tuh, ya kan? udah gede ya. Udah gede. Di sini diperankan sama Aco. Saya bukan itu kayaknya deh. Oh, bukan ya? Kita saya lihat skripnya ya, saya Iya, juga iya. lupa soalnya udah lama gitu. Udah gede, Udah 19 anaknya tahun. cantik. Iya ya. 19 tahun. Dan Udah dia lama waktu itu sama persis. Dia dari 6 tahun ulang tahun ke-7. Si Ika juga kan ulang tahun. Oh, waktu dia memerankan film itu. Iya, persis sama kan. Dia nanya gitu, kalau pemain-pemain Indonesia masih single siapa? Saya. Dia doang lagi. Nyesel dia langsung minta Tapi pulang dia ke itu. bukan, dia senyum sih. Tapi terus pas miring. Dan dia akhirnya sudah belajar bahasa Indonesia yang benar waktu itu. Diajarin sama Jegel, dia sekarang bisa ngomong anjay. Jadi dikit-dikit ya, pokoknya kalau kamu ditanya apa bahasa orang Indonesia, kamu sebut aja anjay. Orang Bagus udah lagi tahu. ngomongnya anjay. Kayaknya 1 bulan lagi di Korea anjay akan booming pesan film mereka. Mereka hangat ya kalau menurut aku support banget terus Mereka antusias sih, Iya, mereka benar. pingin nonton juga, sama kayak kita juga pingin nonton hasilnya tuh gimana gitu, penasaran juga. Soalnya yang mereka nggak ada sequelnya. Gak ada. Malah kita yang bikin sequelnya. Tadi saya nanya Meta, dia bilang ada sequelnya Miracle apa gitu, tapi beda ternyata. Apa nanya Meta sih? Akan Kan dibuat ada orang di Korea juga gak sih sequel keduanya gitu, sama kayak di Indonesia gitu nanti akan Nggak, tapi kan dulu ya, aku ngulangnya dulu mereka kayak bercanda tapi bilang, ini keren banget Regal yang Indonesia. lalu. Yang pertama itu Keren banget. Kayaknya gua kepengen nge-remix ini deh. Gitu. Mereka bercanda tentunya pasti ya. Karena ya menurut mereka itu lengkap banget. Nah, sementara kita yang kedua ini sebetulnya kan jawaban dari pertanyaan yang pertama. Oke. Sebetulnya kan. Tapi Pak, kalau misalnya mereka bikin Terserah hal itu. belum. Belum. Misalnya mereka bikin Miracle yang kedua, bayangin yang jadi ikannya tuh keluar dari kardus, kan udah gede ya. Gak enak liatnya. kardus kulkas sih kayaknya. Oh beda. Kita pemikirannya langsung beda ntar. Tantangannya untuk masing-masing berperan Enggak, di enggak, sequel enggak. ini seperti apa? Kalau saya tantangan kesini hari ini macet. Betul. Gokil macetnya tuh dari sono ke sini. Wah. Saya udah mau cancel aja cariin tadi gini. Nggak mungkin ya. Banyak banget nih kayaknya nih. Wah, tantangannya sih ya Lu karena ini masih yang kedua ya. mendingan. Karena ini yang kedua, terus nggak ada di Koreanya, itu juga merupakan tantangan sendiri buat film ini sih sebetulnya nih. Apakah
bisa diterima atau nggak, mudah-mudahan sih bisa diterima ya. Apalagi ada karakter-karakter baru kayak Iya. gua kan nggak ada Iya, yang pertama. benar. Nah, itu Wah, jadinya gila, kayak gokil banget. bingung juga mau ngelihat yang pertama nggak ada, jadi ya udahlah nyari-nyari sendiri. Gimana tuh jadi Perannya karakter kan baru cukup gitu? ini ya, cukup bikin gemes ya perannya ya. Iya. Dan mereka aneh ya. Iya bikin kesel. Saya di sana Saya nggak saking ada. keselnya kayak nggak mau nonton nanti premier. Kayaknya habis penayangan film ini ada gantungan kunci Aco. Khusus untuk ditinggal. Iya. Gimana Cok, ada kesulitan nggak sih Cok memerankan tokoh yang bikin senewan, bikin kesel Iya. nih? Biasanya kan ditawarinnya yang komedi-komedi gitu. Tiba-tiba sekarang disuruh jadi yang ganggu gitu deh. Pokoknya orangnya Mas Herwin mintanya kayak gitu. Terus ganggu tapi orangnya kecil, kumisan. Kayak apa ya? Saya mengingatkan kayak Pak Yusuf Kalla sebetulnya sekilas gitu. Oh, Tapi karena bagus. Tati bilang ganggu banget. Maksudnya ini dipelintir. Pakai logat Makassar juga Makassar, soalnya Gimana logat tuh Makassar. logatnya? Sebagai orang yang keturunan dari Sulawesi juga, jadi ngerasa kayak seru juga nih kayaknya. Membangun karakternya Aco di yang kedua ini seperti apa? Referensinya dari siapa? Ke Seoul ya, sempat ke Korea kalau nggak salah ya, sempat belajar di sana. Iya, tapi Korea Utara. Yang itu susahnya sih nggak ada referensinya, jadi ngobrol sama Mas Alim sama Mas Herwin aja, penulis dan sutradaranya. Dia mintanya kayak gini, jadi jangan ngelucu apa segala macam gitu-gitunya. Jadi kayak ngeset barnya sama Ana itu udah lucu dari loh ya, lucu. 네, 먼저 자카르타의 첫인상은 제가 제주도에 살고 있는데 제주도라는 것도 야자수가 엄청 많거든요. 근데 여기 인도네시아에서도 딱 이렇게 둘러봤을 때 야자수가 많이 보여서 그렇게 집과 낯설지 않을 풍경이었습니다. Kalau bagi saya, jadi saya tinggal di Jeju-do, di Pulau Jeju. Di Pulau Jeju itu juga banyak pohon kelapa. Jadi similar banget gitu, sama banget dengan Indonesia yang punya banyak pohon kelapa. Jadi memang atmosfernya udah jadi familiar. Kalau ada lagi yang mau disampaikan? Otot, jadi masa bisa sih? 오자마자 나시고랭이랑 닭꼬치를 먹었는데 너무 맛있었습니다. Nah, waktu saya tiba, saya langsung mencoba nasi goreng dan sate ayam. Wow, rasanya luar biasa, enak sekali. 에나. Yes. Thank you. 사람들이 너무너무 친절하게 인상적이었고 전부 웃고 계시더라고요. 그래서 꼭 글랩이 굉장히 인상적이었어요. 한국엔 없거든요. Jadi pengalaman yang berkesan bagi saya itu orang Indonesia itu ramah-ramah sekali. Jadi ramah-ramah dan suka tersenyum, terus mudah tersenyum. Dan saya sangat amazed dengan hal tersebut. Dan yang kedua, bagi saya yang mengagumkan itu adalah saya melihat Grab bike di sini karena di Korea nggak ada. 나시고랭 맛있었고 또 닭꼬치랑 그리고 토끼꼬치 그것도 진짜 맛있었어요. Nah, saya sudah mencoba nasi goreng juga dan sate ayam. Memang rasanya enak banget. Plus sate kelinci, saya sudah mencoba dan itu enak banget. Kabar bahagia datang dari Indra Bekti yang kini resmi dinyatakan sembuh total dari penyakit pecah pembuluh darah yang sempat mengancam hidupnya. Setelah melalui perjuangan panjang selama 2 tahun, termasuk prosedur medis berat berupa penanaman selang untuk membuat cairan di kepala, hasil check up terbaru menunjukkan bahwa kesehatannya sudah aman dan stabil untuk jangka panjang. Sedikit flashback, Bekti mengaku bahwa ia tidak mengingat sedikit pun situasi saat ia pertama kali kolaps dan dinyatakan terkena penyakit cukup serius. Namun cerita orang-orang terdekat mengenai kejadian tersebut membuat Bekti sangat bersyukur telah melewati ujian besar ini. Lantas benarkah kini Bekti sudah mulai menjalani aktivitas normal dan kembali bekerja meski harus tetap memantau kondisi medisnya seumur hidup? Ya,
Jadi memang pastinya tahun 2025 pengennya lebih sehat lagi dong ya. Jangan sampai kejadian itu terulang kembali di akhir tahun 2022 ya. Itu pas ulang tahun aku tuh tanggal 28 Desember tuh, kasih tahu tuh. Jadi jangan lupa kadonya ya. Bentar lagi ya kan. Nah jadi ya makanya ini kan udah hampir 2 tahun ya. Kita datang ke sini lagi, ke Abdi Waluyo lagi untuk check up. Kita lihat seperti apa sih sebenarnya kesehatan aku nih gitu, setelah dipasang selang ya di kepala ini gitu kan, namanya Vivisan namanya gitu ya dibilangnya, jadi untuk membuang cairan yang ada di kepala ini gitu. Nah apa namanya, itu kan seumur hidup. Nah makanya untuk dilihat lagi seperti apa perkembangannya, kesehatannya seperti apa. Alhamdulillah tadi dicek, ini kita belum MRI ya, tapi tadi aja udah ketemu sama dokternya dan ternyata alhamdulillah terlihat sih, maksudnya semuanya baik-baik aja gitu. Nanti tinggal MRI-nya apakah apa ada pergeseran kah atau dia meliuk-liuk kah tuh selangnya gitu kan ya. Nah mudah-mudahan sih aman sih ya setelah dipasang selang dan kemudian apa namanya dibuanglah cairan itu ya dari otak ini melalui selangnya terus menuju ke sini, terus dibuang melalui feses dan juga pipis juga gitu ya. Jadi ya alhamdulillah saat ini makin membaik dan ya makin normal gitu ya, secara bisa bekerja dengan baik gitu. Awal-awal kan yang ini ya apa namanya kayak ya bengong gitu, terus kayak nggak bisa ngomong gitu kan ya. Ya lama-kelamaan akhirnya cairan tersebut menghilang dari kepala ini dan akhirnya bisa seperti sekarang ini normal kembali. Ya. 100% udah pulih atau gimana? Ya kalau menurut dokter sih tadi 100% ya sudah pulih, karena tadi udah dicek juga ya, diketok-ketok kalau dokternya apa namanya mungkin sarafnya seperti apa gitu ya, diketok tadi kakinya gitu ya. Terus semuanya mungkin sistem-sistem saraf-sarafnya gitu mungkin seperti apa. Alhamdulillah normal sudah kembali. Saya sih cuma dapat cerita-cerita aja ya waktu kejadian aku tuh ya kolaps ya di kamar mandi itu di tempat siaran aku tanggal 28 Desember itu 2022 ya. Sama sekali tuh aku cuma dapat cerita aja. Jadi secara ingatan tuh nggak ada. Jadi bener-bener blank saat kejadian itu selama bulan Desember ya. Terus kemudian di rumah sakit seperti apa, recovery-nya juga seperti apa tuh bener-bener nggak ada dalam ingatan saya. Itu nggak tahu kenapa, mungkin Allah kasih saya untuk mungkin jangan terlalu teringat-ingat ya gitu ya kejadian-kejadian itu. Jadi saya lihat aja di itu, di video yang dikirimin adik saya gitu, terus atau istri saya juga kasih lihat gitu ya. Ini loh kamu tuh videonya nih, kamu lagi apa namanya pakai apa alat bantu jalan gitu. Terus udah gitu sempat ngobrol juga sama Indy Barens juga gitu ya, sama teman-teman artis juga yang lain, soalnya katanya ada juga beberapa yang nengokin juga ya ke rumah sakit gitu. Terus ya itu cara ngomongnya ngaco gitu kan ya, terus ya pokoknya malah dibuat lucu-lucuan gitu ya. Dan apa pas udah di rumah pun juga ya itu emosionalnya naik turun kata istriku gitu. Jadi kadang suka apa marah-marah gitu, suka apa sama anak-anak gitu, suka berantem katanya gitu waktu itu ya. Nah tapi itu bener-bener nggak ada ingatan dalam, nggak ada memori dalam ingatan saya gitu. Jadi ya sudahlah, mungkin supaya aku bisa move on, bisa terus melanjutkan hidup ini seperti apa, jadi nggak usah inget-ingetin yang masa-masa. Mungkin kalau dibilang dikurang-kurangin juga nggak harus dikurang-kurangin banget gitu ya. Ya tapi ada beberapa yang kalau misalkan dulu kan kita siaran pagi terus jam 6 sampai jam 10 pagi gitu ya, Senin sampai Jumat, terus abis dari situ abis siaran terus ada kegiatan lagi, terus malam syuting lagi kan untuk disiarkan pagi hari itu jam 11 sampai jam 1 pagi gitu. Sampai rumah udah jam 2 pagi, terus jam 4 pagi udah siap-siap mau siaran pagi gitu. Jadi ya mungkin itu apa namanya jadi ya polanya itu harus dirubah ya gitu. Nah jadi dari manajemen mungkin udah nggak lagi ambil yang
terlalu malam gitu ya ngambilnya. Terus udah gitu dari pekerjaan-pekerjaan yang memang terlalu berat gitu misalnya ya, kayak nyangkul gitu ya tuh. Jadi yang pokoknya yang terlalu capek gitu, kayaknya dari manajemen juga inginnya tuh jangan terlalu ambil terlalu segitunya amat ngoyoknya gitu untuk bisa dapat pekerjaan gitu ya. Tapi alhamdulillah sih sekarang ini dari pihak manajemen pekerjaannya tuh bisa dijalani dengan baik gitu, nggak harus yang terlalu ngoyo banget gitu ya. Dan ya kira itu bisa diatur sih sama manajemen gitu. Kira-kira alhamdulillah aku bekerjanya sih tetap masih bisa baik ya gitu. Walaupun kadang-kadang memang ya namanya juga tubuh ya, kita nggak pernah tahu, kadang-kadang suka yang ada masih pusing-pusingnya gitu kadang-kadang gitu ya. Kalau lagi teriak gitu, halo apa kabar semuanya, ngut gitu. Jadi terlalu diforsir gitu ya. Kadang-kadang kan kita kan biar seru, biar apa gitu kan. Kadang suka diingetin tuh sama manajer, jangan terlalu diforsir, jangan terlalu teriak-teriak begitu. Habis kalau nggak begitu kayaknya nggak seru ya gitu kan. Nah akhirnya ya udah habis turun panggung gitu, sebentar gitu diem dulu gitu biar pusingnya bisa hilang. Jirayut akhirnya angkat bicara soal insiden roasting di sebuah acara komedi yang menyematkan cap banci Thailand padanya. Tidak pernah menyangka akan dilempar kata-kata yang menurutnya tak pantas, Jirayut mengaku sempat terkejut, namun memilih untuk ikhlas dan memaafkan. Meski merasa kurang nyaman, ia memahami bahwa dunia komedi kadang sulit diprediksi. Menariknya, Jirayut tidak kapok untuk tampil di acara serupa, meski berharap ada briefing lebih matang agar tidak ada batas yang terlewati. Soal reaksi netizen dan fans, Jirayut menyerahkan sepenuhnya pada penilaian masing-masing. Ia hanya berharap kejadian ini menjadi pembelajaran bagi para komedian untuk lebih bijak dalam memilih kata-kata meski dalam berkomedi. Apa ya? Sebenarnya aku kan kita kan nggak tahu ya mau di roasting hari itu. Aku pikir tuh kayak bercanda penuh. Ternyata bener, tapi apa ya? Ya aku ya udahlah mau gimana lagi. Nama juga roasting. Tapi kalau nanya shock nggak pasti shock karena aku pernah di roasting tapi nggak pernah di roasting begitu. Tapi ya balik lagi mungkin di roasting gitu. Tapi ya kalau aku sih udah maafin, udah ikhlas. Tapi cuma teman-teman fans aja yang mungkin gambarnya sedih ya dengerin. Tapi kalau aku sih udah maafin kok, udah ikhlas. Tapi banyak yang menyoroti dari raut wajah kamu yang terlihat sedih, gimana itu? Bukan sedih, lebih ke kaget. Makanya aku tutup muka kan, aku nggak mau kelihatan kalau aku tuh kaget gitu. Jadi aku tutup muka aja kayak ini bener bisa ngomong gini di live gitu, maksudnya dalam hati aku ngomong gitu. Tapi aku bilang ini karena roasting kali, gak apa-apa kali begini. Nah tadi sebenarnya aku sempat mau nanya, tapi karena Bang Oki udah nanya duluan, jadi ya udah aku oke udah paham. Berarti harus lebih bisa mengatur lagi kan kata-katanya gitu. Tapi aku nggak kapok sih, cuman ya kalau dia ngomong gitu dia harus tanggung resikonya gitu. Tapi kalau untuk aku maaf, enggak. Aku malah biasa aja, nggak ada ketakutan apapun. Aku santai aja karena aku nikmati aja, maksudnya mau orang mau ngeroasting mau apa, yang penting mereka tidak aku sebenarnya kemarin aku ngerasa kayak ini ngeroasting atau lebih ke ke personality yang aku gitu. Makanya aku agak bertanya, tapi pas Bang Oki udah ngomong ya udah berarti aku lega gitu. Berarti ini pelajaran juga nih buat orang-orang roasting ya gitu. Ngerosting nggak apa-apa, nggak ada masalah. Aku bukan orang baper, tapi harus diatur lagi kata-katanya lebih enak gitu. Tapi sempat izin nggak sih ketika bahan itu buat ke kalau untuk izin nggak sih? Untuk izin enggak. Jadi mereka itu kita juga nggak, kan aku udah bilang aku itu nggak tahu kalau bakal di roasting
gitu. berarti memang Nggak drama tahu, atau- tapi ya kita ya udah fine fine aja, mau gimana ya kita kerja di situ gitu kan. Jadi ya udah fine fine aja. ketika keluar kata-kata itu kan mungkin Kaget ya, aku kaget. Tapi pas aku kaget, aku sempat mau nanya, tapi mau aku udah nanya duluan. Jadi berarti sebenarnya nggak apa-apa mau roasting, tapi harus lebih dienakin lagi kata-katanya gitu. Oke, jadi viral artinya banyak yang membuli juga si roastingnya itu sendiri, gimana nih? Oh, aduh. Fans marah, Aduh, itu netizen aku marah. nggak bisa gimana karena aku ya yang penting aku udah maafin, aku udah bilang ya nggak apa-apa, kalau aku sih nggak masalah, tapi belum tentu orang yang denger gitu kan. Ya, aku udah bilang alemo gitu kan, gue nggak tahu. Tapi kalau untuk aku maafin. Itu ada risiko apa di komedi juga? Apaan? Iya, ya tergantung orang yang nanggapin sih. Ada orang yang nanggapin kalau itu adalah komedi roasting. Tapi kalau orang yang karena aku nggak pernah di roasting, aku baru ngerasa kayak pernah roasting tapi nggak pernah kayak gini. Cuma aku ngerasa kayak ini roasting atau udah lebih ke personal ya, kepemuliaan gitu kan. Tapi aku mikir lagi, aku tuh ngomong takut salah, tapi bang aku udah ngomong berarti harus lebih hati-hati aja mau roastingnya kata-kata.